Selamat pagi. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hati kita dapat melaksanakan ibadah ini. Undanglah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, agar karena urapannya kita dapat beribadah dengan hikmat, dan ini semua demi kemuliaan namanya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Menyertai engkau juga. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menerima nats pemimpin sebagai penunjuk bagi kehidupan kita di dalam Tuhan. Nats pemimpin terambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-6. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Amin. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau mengajar kami untuk senantiasa hidup di dalamnya setiap hari. Sebagaimana firman-Mu, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan, sebagai gerejamu, kami rindu senantiasa memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan hidup sejati. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga damai sejahtera dari Allah dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Mampukan kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Ibu saudara, saat ini kita akan mendengarkan berita anugerah sebagai penguat bagi yang telah dianugerahi berkat keselamatan. Berita anugerah terambil dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-25. Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu
apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dialah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia yang dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman.
berada. Shalom. Saudara-saudara, hari ini Tuhan ingin mencurahkan berkat kepada kita semua melalui firman-Nya yang diberi tema Kristus Pusat Hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak perjalanan yang bisa kita alami. Ada masanya dalam perjalanan itu membawa kita ke tempat yang indah, tempat yang subur, cuaca yang begitu sangat cerah. Misalnya, mungkin pendapatan kita semakin meningkat, usaha kita semakin sukses, prestasi dan karir yang semakin baik. Tetapi ada kalanya di dalam perjalanan kita harus melangkah di tempat yang kelam, jalan yang berkelok, atau mungkin tempat yang begitu sangat gelap. Dan pada kenyataannya semuanya itu harus kita lalui. Saudara-saudara, kembali pada narasi sekitar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 dituliskan bahwa ada dua murid Yesus yang siap melangkah sepanjang kurang lebih 10 km dari kota Yerusalem menuju ke sebuah perkampungan kecil yang bernama Emmaus. Dijelaskan bahwa sepanjang jalan apa yang menjadi beban mereka diungkapkan, apa yang menjadi kekhawatiran, kesedihan mereka diungkapkan, yaitu tentang Kristus. Saudara-saudara, tentunya ini bukanlah perjalanan yang sangat mudah, karena ini adalah perjalanan orang yang sedang kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan orang yang begitu sangat dipuja, bahkan kehilangan itu adalah melalui sebuah kematian. Bahkan sebelum kematian, di situ ada penderitaan yang mereka saksikan. Yang menarik di sini adalah meskipun di dalam perjalanan itu mereka tidak terus berjalan berdua, mempercakapkan sesuatu yang menyedihkan, mungkin begitu mengecewakan, tetapi ada Kristus ikut hadir melangkah bersama mereka. Tetapi Alkitab mencatat mereka tidak mengenalinya. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka di ayatnya yang ke-16. Sangat menarik. Walaupun dalam perjalanan itu ada Kristus yang menemani mereka, nyatanya mereka tetap tidak berubah. Tidak ada hal yang baru. Mereka tetap tertawan, terikat di dalam kesedihan, atau mungkin di dalam kekecewaan yang mereka rasakan. Mereka tidak menyadari bahwa di situ ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan mereka melangkah sendiri dan tenggelam di dalam pikiran mereka masing-masing. Saudara-saudara, kalau melihat perjalanan itu, betul yang mereka percakapkan adalah tentang Tuhan Yesus. Jadi ini bukan hanya untuk
dirinya sendiri, kepentingan mereka, seakan-akan demikian. Saudara-saudara, tetapi nyatanya selain Kristus, pusat pikiran mereka adalah perasaan mereka. Mungkin frustasi, mungkin kecewa karena Kristus yang mereka begitu harapkan kini menjadi masa lalu. Fokus mereka diletakkan pada perasaan mereka, bukan kepada orang yang menemani mereka. Lalu di ayat yang ke-17, di dalam perjalanan itu Tuhan mengajukan pertanyaan. Apa yang sedang kamu percakapkan? Saudara-saudara, kalau pertanyaan Tuhan itu diajukan kepada kita saat ini, apa yang sedang kita percakapkan? Mungkin pertanyaan Tuhan adalah, apa yang menjadi keprihatinanmu sekarang ini? Atau mungkin apa yang menjadi kekhawatiranmu saat ini? Di mana fokusmu engkau letakkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama melangkah dalam suasana yang kelam, tanpa kejelasan, tanpa ada kepastian. Sampai kapan perjalanan kelam ini berakhir, tidak ada yang tahu pasti. Setiap hari kita disuguhkan dengan berita-berita yang mungkin cukup mengkhawatirkan. Dari pagi, siang, malam, sampai ketemu pagi lagi. Informasi yang kita terima seakan-akan itu kita sedang memasuki dunia yang cukup kelam, penuh dengan keputusasaan, kekhawatiran, sehingga tanpa kita sadari, itu semua bisa membawa pikiran kita, persepsi kita hanya berpusat kepada corona, dan corona, bukan berpusat kepada Kristus. Sekali lagi, kehadiran Tuhan pada saat itu tidak mampu mereka rasakan. Bahkan ketika Tuhan bertanya kepada mereka, mereka menjawabnya dengan sinis. Katanya, apakah engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi? Saudara-saudara, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kita punya Tuhan yang sabar, Tuhan yang mencintai, Tuhan yang mendidik, dan Tuhan yang terus menemani kita. Bahkan Ia berkenan mengungkap banyak hal yang belum mereka ketahui. Yang menarik, kedua murid itu bukannya tidak percaya tentang Tuhan, tetapi mereka masih membiarkan diri mereka, perasaan mereka, hati mereka tertekan dengan persoalan yang saat itu mereka hadapi. Mungkin narasi tentang Yesus yang disalib, Yesus yang disiksa, Yesus yang sudah mati itu lebih kuat daripada Yesus yang sudah bangkit. Bahkan dijelaskan bahwa
Sampai mereka di tempat tujuan, mereka belum mengenali siapa yang menemani mereka di dalam perjalanan. Lalu di ayatnya yang ke-29 dijelaskan bahwa kemudian ketika mereka mengundang masuk, tinggal serta kami, makanlah bersama kami. Saudara-saudara, kita tidak tahu apakah saat itu ketika murid-murid Tuhan itu mengundang Tuhan Yesus, mereka sudah mengenali siapa yang menemani mereka. Satu-satunya yang mereka lakukan adalah mengundang Tuhan datang. Apakah itu kebiasaan pada masa itu? Jika setiap ada orang asing, mereka diundang, kita tidak tahu pasti. Tetapi justru ketika saat itu mereka makan bersama, ketika mereka melihat Tuhan memecah-mecahkan roti, mungkin mereka ingat pada waktu mereka bersama-sama Tuhan. Dan pada saat itu, selubung yang menutupi mata mereka terbuka, dan mereka sadar bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah Tuhan, yang sepanjang jalan menemani mereka, mengajar mereka, itu adalah Tuhan. Lalu mereka berkata-kata satu sama lain, luar biasa. Bukankah hati kita berkobar-kobar sepanjang jalan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita, tetapi kita tidak mengenalinya? Saudara-saudara, inilah sebuah kisah yang cukup unik yang pernah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, di dalam perjalanan hidup, mungkin Anda dan saya pernah melangkah dalam sebuah perjalanan yang hanya fokus dengan apa yang kita anggap penting dan bukan yang Tuhan anggap penting. Mungkin kita pernah hanya fokus pada karir, materi, prestasi, dan lain sebagainya, tanpa pernah kita bertanya, sudah benarkah Tuhan apa yang saya lakukan? Lalu hal yang kedua, dari firman ini kita bisa belajar, kita juga bisa berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Dia, mungkin dalam hal melayani, bersekutu, berdoa, dan sebagainya. Namun kita tidak mampu menyadari kehadiran Tuhan. Kita tetap merasakan bahwa hidup ini sepertinya saya pikul sendiri. Hidup ini kok terasa sangat berat sekali. Mungkin saat ini kita khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depannya, dengan pekerjaan kita, dengan penghasilan kita, keluarga kita, keselamatan anggota keluarga kita, orang-orang yang kita kasih. Saudara-saudara, banyak hal yang memungkinkan kita beralih fokus dari Tuhan ke persoalan-persoalan yang kita alami. Belum lagi mungkin masalah-masalah di dalam keluarga kita. Kalau saat ini kita semua sedang menerapkan kebijakan local distancing yang mengharuskan kita banyak melakukan aktivitas di rumah, yang mungkin juga
itu akan bisa mempengaruhi penghasilan kita. Bisa jadi karena masalah-masalah seperti itu, banyak kan di rumah baru megang HP sebentar saja kita sudah diomeli oleh istri kita. Saudara-saudara, bukankah hal ini juga bisa membuat beban hidup kita itu terasa berat sekali? Seringkali kita hanya mikir seperti itu. Fokus kita hanya terletak kepada beban hidup yang kita alami, yang kita rasakan, tanpa menyadari bahwa Tuhan itu selalu bersama kita. Tanpa kita pernah sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang ketiga, dari firman ini kita bisa belajar bahwa ketika Tuhan datang menghampiri kita di dalam perjalanan kita yang paling gelap, paling kelam, mungkin saat itulah Tuhan ingin mengubah kita, memberikan kita hal yang baru, cara pandang yang baru, semangat baru, dan dampak yang baru. Yang keempat, saudara-saudara, hal yang paling indah adalah Tuhan mau berjalan bersama kita. Bukan untuk mengajar kita, bukan hanya sekedar untuk mengajar kita, tetapi juga Tuhan ingin memeluk kita, mengiringi setiap langkah kita di dalam perjalanan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita adalah kita sebagai murid Kristus, orang yang mengaku dan percaya kepada Kristus. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Di mana kita tahu semua bahwa saat ini mungkin saat yang sulit bagi kita. Yang pertama, hari ini kita diberkati Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi nantinya. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengingat lagi di dalam hidup kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Hal yang kedua, seperti para murid di dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi mereka, tetapi mereka mampu memberikan sesuatu yang mereka miliki. Mereka mampu berbagi kepada orang lain, sehingga tindakan mereka membuat mereka mengalami sentuhan Tuhan. Mereka menjadi takjub dengan apa yang mereka alami. Inilah inti dari kehidupan beriman. Karena kehidupan beriman yang tanpa mengalami sentuhan Tuhan, jangan-jangan itu hanya kehidupan beragama saja, yang hanya penuh dengan ritual saja. Saudara-saudara, karena inti dari kehidupan beriman adalah hubungan cinta kasih kita kepada Tuhan yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita dengan mengasihi sesama kita. Saudara-saudara, pada saat yang kelam ini kita diminta untuk mengingat-ingat hal yang indah yang pernah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, dan kita membagikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Di tengah-tengah perjalanan yang gelap, ada hal yang indah
yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang terpenting adalah kita terus berharap dan terus memegang tangannya, dan maka itu kita akan mampu mengenali bahwa Tuhan ada, terus ada di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama 6 hari lamanya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja. Dan pada hari ini, hari Minggu, pagi yang indah ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan sebagian berkat dari Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan juga oleh Tuhan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan perpuluhan ditempatkan pada amplop yang terpisah. Sebagai dasar kita memberikan persembahan pada Tuhan, kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan melalui kitab Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa
menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami, umat selaku ciptaan. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami diperkenankan lagi untuk datang di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas pelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Bapa kehendaki, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami dapat terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami ya Bapa. Bapa, bagai jemaat-Mu yang Engkau dapati saat ini bergumul dengan tubuh-tubuhnya, kiranya Engkau menjamah setiap tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun yang diminum. Memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada mereka semua bahwa setiap sakit yang diderita adalah bagian dari teguran untuk beristirahat, untuk lebih menjaga tubuh kami sebagai anugerah-Mu, dan teristimewa teguran untuk lebih dekat dengan Engkau ya Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan di dalam tangan-Mu, pengasihan-Mu. Kami mohon. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu yang sudah kami baca dan dengar tadi. Senantiasa firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman-Mu Tuhan selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Bagi program-program gereja jemaat GSBS Tanjung Bintang senantiasa berjalan dengan baik, biar senantiasa semangat kerjasama di antara kami, pelayan dan jemaat, agar supaya persekutuan yang indah boleh tercipta di antara kami. Sekalipun saat ini kami mengalami berbagai keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 saat ini ya Bapa. Namun kami yakin Engkau akan tetap menyertai kami. Kiranya di sepanjang minggu ke depan Tuhan terus memberkati kesehatan, kemampuan di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami.
aktivitas kami, baik kami selaku bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak, sehingga kami pun bisa menjalankan persekutuan sekalipun di rumah atau di tempat kami masing-masing. Kami mohon. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia tercinta. Kiranya Engkau yang tetap merahmati kami dengan kasih dan karunia. Berkati memimpin kami, mulai dari presiden sampai dengan RT. Kami mohon kiranya mereka diberikan hikmat dan hati seorang hamba, sehingga dengan ketulusan hati dapat memimpin negeri ini dengan baik. Berkati negeri kami Indonesia yang sedang dalam penanganan pandemi COVID-19. Kiranya setiap anak bangsa dan dari berbagai elemen dapat bergandeng tangan untuk dapat bekerja sama menangani pandemi ini ya Tuhan. Kami meyakini Bapa akan memberikan pemulihan dan mengembalikan negeri ini dengan penuh damai dan sejahtera. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa bersama-sama dengan berbagai saudara-saudara yang telah membawa ucapan syukur kami atas segala berkat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami melalui pemeliharaan-Mu dan kasih sayang-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati setiap sukacita ini. Untuk itu, patutlah kami bersyukur. Kami wujudkan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami himpun. Kiranya persembahan yang kami berikan Engkau sucikan, Engkau kuduskan, dan terimalah. Lengkapilah sukacita iman kami, dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ajarlah kami terus untuk berterima kasih dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, baik di waktu senang, sedih, suka, maupun duka. Inilah doa syukur serta permohonan kami ya Bapa, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Naik surga untuk sesakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan
Bersekutulah Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan, lalu membagikan kepada sesama kita. Bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.